kirimu saudaraku, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur di kesempatan yang indah ini. Kita ada di penghujung bulan Maret, minggu terakhir di bulan Maret tahun 2023. Kita mengucap syukur bulan depan juga kita akan sama-sama merayakan ibadah Paskah. Amin. Kita mau mempersiapkan yang terbaik bagi Allah kita, karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Itu saudaraku ya. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tadi yang pertama saya menyampaikan tentang apa saudara? Apa tadi yang ikut ibadah raya pertama? Menang atas ujian saudaraku. Hari ini saat ini di siang ini saya akan menyampaikan tentang hidup dalam pertobatan. Bilangkan kirimu, hidup dalam pertobatan. Yes, itu dia. Memang so sweet Tuhan kita saudara. Ya, hidup dalam pertobatan. Matius 6 ayat 12 dikatakan apa saudaraku? Dan ampunilah kami akan apa? Kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami di surga, saudara kan? Saudara semua pasti tahu dan hafal doa Bapa kami. Ada yang di sini yang belum hafal? Sudah ini hafalin. Enggak, saudara ya. Pokoknya baca, renungkan firman Tuhan. Apa yang mau kita pelajari, saudaraku? Dikatakan ini, ampunilah kami. Pengampunan pertobatan itu harus setiap hari. Yang setuju yang saya katakan, yes. Setiap waktu selama kita hidup. Karena kita ada di dalam masa sanctification. Amin saudara. Pengudusan. Pada akhirnya kita akan masuk dalam surganya yang mulia, yaitu apa? Glorification. Kemuliaan, pemuliaan. Di mana Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Yang tidak lagi berbuat dosa. Yang tidak ada lagi dosa dalam kehidupannya. Ya. Pada akhirnya kita akan masuk dalam glorification. Tapi dikatakan gini, berdoalah seperti ini yang doa diajarkan Tuhan Yesus. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, meminta ampun setiap waktu. Hidup dalam pertobatan, hidup di dalam pengampunan. Bukankah doa Bapa kami adalah bentuk doa yang sempurna yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya? Setuju saudara? Ini doa yang diajarkan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya. Kalau saudara nanti baca Matius 6 di ayat-ayat sebelumnya, saudara nanti akan mendapatkan bagaimana Tuhan begitu sempurna mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya. Bahkan agar tidak jatuh, agar diberi makanan, mengucap syukur, diberi makanan secukupnya dan lain-lain. Tapi saya tertarik dengan firman Tuhan hari ini, yaitu apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Manusia hanya akan menerima karya kematian dan kebangkitan Kristus itu jika manusia mau datang dan percaya kepadanya. Bukan ke bulan depan kita akan masuk dalam ibadah Paskah, merayakan kematian dan kebangkitan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum Dia naik, Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan bukankah di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, bahkan di waktu-waktu ini selama kita ada, ini adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi. Dan saudara akan melakukan sesuatu yang besar. Karya ilahi Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Perbuatan yang besar akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan mulutmu akan terus menceritakan perbuatan Allah yang luar biasa. Tapi perlu hidup dalam pertobatan. Hidup di dalam kekudusan. Sanctification yang tadi saya maksudkan. Karena kita masih di dalam dunia di mana kita masih bisa berbuat dosa. Ya. Lihat, setelah percaya Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus minta ampun dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, sebab pengampunan tidak secara otomatis diberikan, tapi kita akan menerimanya ketika kita datang mengakui dan minta ampun kepada Tuhan. Ada 3 hal. Kalau saudara ingin mendapatkan pengampunan, yang pertama datang kepada Tuhan. Bilang datang. Yang kedua mengakui. Dan yang ketiga minta ampun. Saudara, kenapa? Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan gini. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang adil, saudaraku. Keadilannya, kesetiaannya itu perfect. Tidak ada kotor sedikit pun, saudara.
Tidak ada miss sedikit pun. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan apa? Mengampuni segala dosa kita. Dan apa saudara? Menyucikan kita dari segala kejahatan, dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita. Datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita itu sama dengan hidup dalam pertobatan. Sama-sama bilang, hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Jadi yang pertama datang. Ya. Jadi saudara datang dulu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Baru yang kedua, sadar, akui dan bertobat. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi pertama datang kepada Tuhan, baru sadar, akui dan bertobat. Dan hidup di dalam pertobatan tersebut. Hidup di dalam pertobatan bukan hanya hari ini saja, bukan hanya jam ini saja. Bukan saudara waktu datang ke gereja saja, oh saya mau ke gereja bertobat dulu, sesudah pulang gereja tidak lagi. No saudaraku, hidup selalu. Jangan di sini haleluya, di luar haleluya. Di sini angkat tangan, di luar turun tangan. Q gitu, saudara. Jangan di sini kita menangis, saudaraku. Di luar kita tidak menunjukkan hidup di dalam Kristus, hidup dalam pertobatan itu. Banyak orang hanya mengaku saja sebagai orang Kristen, saudaraku, tetapi tidak hidup dalam pertobatan. Bukankah Injil Matius dikatakan bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaanku, melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku. Itu jelas. Gak usah ditambah-tambahkan lagi. Gak boleh, saudaraku. 1 iota pun tidak boleh kita hilangkan dan kita tambahkan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaanku. Itu kata Yesus sendiri, saudara. Itu firman Tuhan. Dan saya saat ini menyampaikan firman Allah. Saya hanya menjadi penyalur, penyampai firman Tuhan, saudara. Dan saya mau menghidupinya dalam kehidupan kita. Kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaanku, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yesus menunjukkan dan memberikan teladan dalam kehidupan kita bahwa dia pun yang sudah statusnya Tuhan, menjadi manusia, datang ke dunia ini, dia tetap melakukan kehendak Bapa. Apalagi kita, saudara. Jadi Yesus saja Tuhan sudah menyelesaikan kehendak Bapa. Masakan kita tidak? Masakan kita tidak mau? Kita sudah diberikan guide, kita sudah diberikan petunjuk, kita sudah ditunjukkan keteladanan Kristus. Kita punya melayani lebih sungguh. Dikatakan lagi apa? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kau perbuat untuk Tuhan, Tuhan yang akan membalas semuanya. Jerih payah dirimu di dalam persekutuan bersama Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Hari ini ambil keputusan, komitmen pada Tuhan. Datang kepada Dia. Akui, sadari, saudaraku, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita mengerjakan dan menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Karena kita adalah anak-anak. Jadi seorang anak tuh harus tahu dan pasti tahu apa yang diinginin Bapa kita. Ya. Dan kalau kita sebagai anak, kita akan pastinya diberikan rahasia-rahasia Bapa dalam setiap kehidupan. Amin, amin. Jika kita mengerti, percayalah saudara. Jadi payah saudara, datang pagi hari ibadah 1, datang pagi hari ibadah 2, Tuhan tuh memperhitungkan semua. Tuhan mencatat. Bahkan saudara, waktu saudara memberikan semua hidup saudara pada Tuhan, percaya saudara, setiap langkah saudara itu berkat Tuhan mengalir. Yes. Teruji, terbukti janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saudara bangun tidur, Tuhan gak ngasih oksigennya setengah-setengah sama Bapak Ibu. Ya, kebayang gak kalau Tuhan misalnya jahil sama saudara? Enggak. Kebayang saudara kan? Terhidup dan mati. Tuhan di surga main-mainin gitu. Enggak juga. Sudah diberikan begitu perfect, begitu sempurna berkat Tuhan, bahkan di pagi hari, bukan hanya di pagi hari, di malam hari. Saya selalu katakan, bahkan di doa berjaga-jaga, bahkan di doa-doa yang ada, saudara, saya selalu bilang apa?
Waktu kita doa berjaga-jaga malam hari, waktu kita tidur, disitulah titik kita tidak tahu lagi besok kita hidup atau tidak. Kalau sekarang kan masih tahu tuh, kecuali dadakan tiba-tiba aku drop jatuh gitu. Tapi masih tahu, masih melihat dulu. Tapi waktu kita tidur, saudaraku, kita tutup. Waktu saudara tidur jam 10, jam 11, jam 9, jam 8, jam berapapun itu saudara tutup mata. Saudara bisa yakin nggak besok bisa bangun lagi? Nggak ada yang tahu. Kecuali kalau saudara kayak Mr. Bean, satu buka, satu tutup. Jadi lihat saudaraku, malaikat Tuhan datang belum? Kan gitu. Kan enggak saudara. Tapi Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan saudara. Itu indahnya ikut Tuhan. Itu dahsyatnya ikut Tuhan. Oke, sampai hari ini saya selalu dibuat kagum oleh kebesaran perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Bahkan waktu pagi hari bangun, wah saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih buat nafas yang lancar sekali. Saya bisa menghirup, buang sesuka hati. Saudara pasti pikiran buang di mana ini ya? Gitu saudara, bisa sesuka hati sebebas. Karena itu karena berkat Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Sekurangnya saudaraku ada 5 alasan. Nah ini dia. Ada 5 alasan mengapa kita harus selalu datang dan minta ampun kepada Tuhan, seperti yang Yesus telah ajarkan dalam doa Bapa kami. Alasan yang pertama saudaraku, kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Agar kita sadar akan kelemahan dan kekurangan kita. Ya. Jadi kita datang kepada Tuhan itu saudaraku karena kita menyadari, agar kita sadar bahwa kita itu terbatas, kekuatan kita itu terbatas. Kita kadang lemah. Mungkin kita pun memiliki kekurangan, saudaraku. Jadi alasan pertama kenapa kita datang, kita harus selalu datang dan minta ampun kepada Tuhan, agar kita sadar akan kelemahan dan kekurangan kita. Mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan menunjukkan ketergantungan kita kepadanya. Setuju gak saudara? Ya. Waktu kita mengakui setiap kesalahan kita, perbuatan kita baik disengaja maupun tidak disengaja, kita akui di hadapan Tuhan, saudaraku, itu menunjukkan bahwa kita tuh tergantung, ada ketergantungan sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tidak ada yang baik yang bisa kita perbuat di luar Tuhan. Kita hidup semata-mata karena apa? Anugerah Tuhan. Jadi semua hidup kita itu semua karena anugerah Tuhan, saudaraku. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri, apalagi menjadi sombong, karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Saya ada, semuanya dari Tuhan. Saya hidup, semuanya oleh Tuhan. Dan saya hidup saat ini juga, sampai hari ini juga, hidupku untuk Tuhan. Kan itu semua. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan apa? Kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sudah jelas sekali saudaraku, bahwa kita sudah dipanggil untuk merdeka, dan kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Tetapi jangan kita mempermainkan kemerdekaan itu. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saudaraku ya, jangan menyia-nyiakan apa? Kasih karunia Allah. Firman Tuhan sudah sangat jelas, tidak ada lagi karya salib yang kedua, tidak ada lagi penyaliban yang kedua. Hanya sekali, saudara. Kembali kepada kehidupan saudara, respon saudara, reaksi saudara. Apakah saudara mau menghargai, menghormati kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara, atau menyia-nyiakan atau mempermainkan? Itu pilihan ada di hidup saudara. Semua kita diberikan free will, kehendak bebas. Untuk kita memilih mana yang terbaik bagi kehidupan kita. Tapi kalau saudara menggunakan kehendak bebas yang berkenan bagi Tuhan, kita serahkan semua kehendak kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu saudara, simpel. Ya. Jadi kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain, seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Jadi yang pertama yang saya sampaikan, alasan yang pertama apa? Agar kita sadar akan apa? Kelemahan dan kekurangan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua adalah mencegah kita semakin jatuh dan jauh dari Tuhan. Nah ini,
Jadi alasan yang pertama agar kita sadar. Tapi alasan yang kedua, saudaraku, mencegah kita semakin jatuh dan jauh dari Tuhan. Ada istilah yang berkata gini, dosa beranak dosa. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Ada tuh saudara ya? Pernah mendengar hal itu, istilah itu saudaraku? Artinya sebuah dosa jika tidak cepat-cepat diakui dan dibereskan, akan selalu melahirkan dosa yang berikutnya, dan seterusnya. Sampai kita sadar dan mengakuinya, barulah dosa itu selesai. Gitu saudara. Di waktu kita berbuat dosa, kita akan terus menutupi dosa itu dengan dosa lagi, gitu saudara. Menutupi lubang dengan lubang yang baru, gitu bahasanya. Lubang lama ditutup dengan lubang baru, saudara. Jadi tidak akan pernah tertutup dengan rapat. Jadi hidup kita ini, waktu kita minta ampun kepada Tuhan, mencegah kita itu semakin jatuh, bahkan semakin jauh dari Tuhan, saudara. Bukankah Ibrani 12 ayat 15 sampai 17 dikatakan gini? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk apa? Sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Perhatikan saudara, ya, jangan sampai kita hidup dalam penyesalan yang tidak bisa lagi diperbaiki, bahkan sampai mencucurkan air mata. Yaitu apa? Waktu kita sudah tiada di dunia ini, tidak ada lagi pengampunan. Jadi selama saudara masih hidup, semua dipastikan masih hidup toh saudara? Masih bisa senyum, ya, masih bisa bernapas. Selama kita hidup, pastikan ambil komitmen konsisten untuk terus hidup dalam pertobatan. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku. Kita harus semangat, saudara, karena di luar mendung, saudaraku, ya. Saudara senyum. Tuh, Pastor tahu aja arah Roh Kudus, saudara. Alasan yang ketiga, saudaraku. Ini dia. Kenapa kita harus minta ampun, dekat terus sama Tuhan? Kita harus siap sedia kapanpun dia datang menjemput kita. Amin. Lah, iya toh? Amin. Amin. Nah, itu dia, saudara. Saya senang sekali. Berarti udah banyak yang bentar lagi nih. Bu pastor sih bilang amin. Jadi saya bilang amin. Oh, anakku amin. Bulan depan. Haleluya, saudara ya. Gak apa-apa toh, kita pulang ke rumah Bapak selamanya. Saudara gak kangen sama Bapak? Ya kangen kan? Kangen semua? Haleluya, Tuhan dengar doa mereka. Aduh. Jadi saudara, karena saudara sudah bilang kangen, selesaikan urusan duniamu. Haleluya. Tadi di mana saudara? Nah, ini poin 3. Ya, kita harus siap setia. Belum dulu. Ulang dulu. Ini saking semangatnya tuh PowerPoint kita. Kita harus siap sedia kapanpun dia datang menjemput kita, gitu saudara. Jadi alasan yang ketiga adalah karena kita harus siap sedia, gitu saudara. Jadi kita meminta ampun kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, saudaraku, karena apa? Agar kita siap sedia, ready, saudaraku ya, siap, gitu saudara. Alkitab mengajarkan supaya kita selaku hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga oleh darahnya yang mahal dan berharga. Respon kita ialah untuk hidup dalam pengudusan dan perdamaian dengannya sampai dia datang kedua kali dan menjemput kita gerejanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa di kekekalan, saudara. Gak apa-apa, tanda-tanda sudah dinyatakan. Ya, gak usah takut, gak usah khawatir. Malahannya Bapak Ibu saudara itu harusnya senang, puji Tuhan. Gitu ya, lihat tanda-tanda, wah udah ada perang, puji Tuhan, Tuhan sebentar lagi datang. Siapa yang menang? Ada lagunya kalau nggak salah ya? Ada yang ingat?
lagu yang Tuhan Yesus tak lama lagi datang. Kalau lagu bukan yang itu yang praise. Ya, saya pengen memuji orang-orang PPW gitu, yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Tak lama lagi Tuhan kita datang. Tanda-tanda sudah dinyatakan. Persiapkan diri saudara, ya. Persiapkan hidup. Nanti kita bareng-bareng dong. Pastikan saudara terlebih ya seenggaknya masuk dulu pintu surga gitu. Jangan terlalu jauh lah gitu saudara ya. Ya masuk dalam rumah Bapa gitu saudara, kehidupan saudara. Jangan tiba-tiba saudara. Nggak ada di sini saudara, kutub selatan yang banyak. Ya. Western kutub selatan ya nggak ada orang di sana gitu. Pastikan saudara, jadi hidup dalam pengampunan, hidup dalam pertobatan itu akan membuat hidup kita siap sedia kapanpun. Ready, saudara ya. Jadi selama saudara masih hidup, kan biar bukan ke firman Tuhan kata, biarlah kesusahan hari ini menjadi kesusahannya buat hari ini saja. Besok ada kesusahannya sendiri, gitu ya saudara. Jadi saudara nanti sampai tutup mata, tidur, istirahat di hari ini, udah beres kesusahan hari ini. Nah waktu buka mata, kesusahannya ada lagi yang baru. Gitu saudara. Itu firman Tuhan dikatakan bahwa engkau harus siap sedia, baik tidak baik keadaan. Kau harus siap sedia. Ya, sampai dia datang menjemput kita, gereja-gerejanya. 2 Petrus 3:14 dikatakan gini, saudara. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Nah ini dia. Makanya kita harus minta ampun setiap waktu selama kita hidup dalam pertobatan, saudaraku, agar kita tidak bercacat dan tak bernoda. Jangan sampai saudara dengar tak bernoda, ya udah nggak apa-apa, pastor saya bawa rinso. Menghilangkan noda. Nggak bisa saudaraku. Saudara nggak bisa membawa sesuatu, nggak bisa hidup selama kau hidup di dunia ini, selama itulah kau mempertanggungjawabkan kehidupan. Ya, karena usia tidak ada yang tahu, umur tidak ada yang tahu, saudara. Saya punya teman yang lebih dulu dipanggil, saya juga punya teman yang lebih dulu menikah, banyak saudara. Duh, benar kan? Saya punya teman yang lebih dulu dipanggil Tuhan, dan saya juga punya teman yang lebih dulu menikah. Ya benar, sama-sama kan? Iya. Itu saudara. Saudara kayak lihat saya itu sedih banget gitu. Tenang saudara. Tuhan sudah menyiapkan, amin. Buat saudara juga, jangan amin-amin buat saya. Saudara juga, yang jomblo-jomblo, yang single-single gitu ya. Jadi kita back to kembali ke laptop ya. Kembali ke firman Allah. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya, kamu harus berusaha. Ini berusaha. Jadi berusaha itu ada tindakan, ada perbuatan, ada sesuatu yang kita korbankan gitu saudara. Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, alasan yang ketiga kita kenapa harus meminta ampun, agar kita siap sedia kapanpun dia datang menjemput kita. Mau hari ini, amin. Mau besok, amin. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Gara-gara nggak tahu mau pokoknya pastor ngomong nggak amin dulu lah. Pikirin dulu baru amin. Kayak tadi juga ditanya, Bapak kangen, amin. Dicatat Tuhan deh. Nggak bisa dihapus lagi. Yang keempat, saudaraku. Nih, kenapa kita kata Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa dan membuat kita berubah. Bukan hanya berubah, berbuah juga, saudara. Ya. Jadi hidup kita itu akan disertai dan ditolong oleh Roh Kudus yang akan menyadarkan kita dan membuat hidup kita berubah dan berbuah. Saya lupa berbuahnya. Membuat kita berubah dan berbuah. Itu saudaraku. Selama kita mengeraskan hati untuk tidak mau mengaku dan minta ampun kepada Tuhan, maka selama itu pula tidak akan terjadi perubahan apapun di dalam diri kita. Selama kita terus membela diri terhadap kesalahan yang dibuat, selama itu pula kita tidak akan mengalami pertumbuhan dan kedewasaan apapun dalam diri kita. Dan selama kita mempertahankan ego kita, selama itu juga kita tidak akan mengalami perubahan dan pendewasaan dalam kehidupan kita. Gitu saudara. Dan engkau akan didapati seperti Kristen bonsai. Tahu tanaman bonsai? Ada tanaman bonsai sebesar tanaman pete? Jengkol nggak ada toh? Kecil saudara.
Tapi bertumbuh nggak? Bertumbuh, seakan-akan bertumbuh gitu. Tapi kecil. Dia tidak bisa menahan angin, dia tidak bisa menahan badai, dia dilempar langsung remuk, dia bisa ditendang-tendang. Nggak ada daya, nggak ada kekuatannya. Haruslah kita menjadi orang-orang yang bertumbuh seperti pohon durian. Yang saya ingat cuma durian, saudara, makanya saya bilang durian. Nggak salah kan? Sama-sama besarnya toh. Saudara ini sensitif kalau saya ngomong. Belum musim, saudara. Nanti kita kalau musimnya barengan. Haleluya. Jadi selama kita mengeraskan hati untuk tidak mau mengakui dan minta ampun, maka selama itu pula tidak akan terjadi perubahan dan pembaharuan, saudara. Dan selama kita terus membela diri terhadap kesalahan yang dibuat, selama itu pula kita tidak akan mengalami pertumbuhan dan kedewasaan dalam apapun. Itu penting sekali. Makanya Roh Kudus itu yang memampukan kita, menyadarkan kita akan dosa dan membuat kita berubah dan berbuah. Jadi perlu pribadi Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Ada firman Tuhan tertulis nih, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh itu juga yang akan membangkitkan saudara pada hari kedatangannya. Kebayang gak saudara kalau nggak punya Roh Kudus dalam hidup saudara? Siapa yang membangkitkan saudara? Orang dalam nggak ada. Saya pakai orang dalam kok nggak datang-datang, nggak mungkin datang. Sahabat saudara, keluarga saudara, teman saudara yang paling dekat sedekatnya itu nggak bisa, saudara. Hanya Roh Kudus, Roh Allah yang akan membangkitkan saudara dari antara orang mati. Jadi pastikan saudara semua intim sama Roh Kudus di hari ini. Ya, jadi Roh Kudus akan menyadarkan kita, memampukan kita dan membuat kita berubah dan berbuah di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, saudaraku, kenapa kita harus meminta ampun terus dekat sama Tuhan? Agar hidup kita selalu berharap akan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Ya, selalu berharap, memiliki pengharapan kepada Kristus Yesus. Menyadari akan kelemahan dan kekurangan kita membuat kita selalu rindu untuk bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita menyadari kelemahan dan kekurangan kita, semakin rindulah harusnya kita dekat sama Tuhan. Sebab hanya dari Dialah sumber segala-galanya. Tuhanlah yang mempunyai segala berkat dan anugerah, mujizat dan kesembuhan, kelepasan dan pembebasan yang seutuhnya. Kita memperoleh semua itu ketika kita datang dan merendahkan hati dan diri di hadapannya. Amin. Jadi yang kelima, selalu berharap akan anugerah dan kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan gini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Wow, luar biasa. Firman Tuhan dengan jelas berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang diberikan dan ditawarkan oleh si iblis yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Tetapi hendaklah kita semua menjadi kudus dengan kekudusan Allah yang melingkupi setiap kehidupan kita, sama seperti Dia yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup kudus adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Hidup dalam pertobatan setiap hari akan membawa kita kepada kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan menjadi syarat untuk kita bisa melihat Dia dan kemuliaannya. Saya akan tutup dengan firman Tuhan ini. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hidup dalam pertobatan itu akan membawa hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Ya, hidup tak bernoda, tak bercela, tak bercacat. Dan hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saya akan tutup dengan seorang hamba Tuhan katakan gini. Jonathan Edwards bilang gini, saudara. Bagi seorang Kristen yang sejati dan setia, hidup kudus bukanlah sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja.
Ia itu menuntut perhatian yang besar. Sebagaimana urusan prajurit adalah berperang, demikian pula urusan orang Kristen adalah meneladani Kristus. Sekali lagi saya ulang. Bagi seorang Kristen yang sejati dan setia, hidup kudus bukanlah sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia menuntut perhatian yang besar. Sebagaimana urusan prajurit adalah berperang, demikian pula urusan orang Kristen adalah meneladani Kristus. Amin, saudara. Mari sebagai respon kita kepada firman Tuhan hari ini, saudara boleh tundukkan kepala. Hari ini saudara bebas ekspresikan penyembahan saudara di dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Saudara fokus saja dengar suara Tuhan, saudaraku. Mari sembah Dia. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Terus saudara menyembah Tuhan hari ini, saat ini. Nikmati saudaraku hadiratnya. Datang kepadanya dengan hati yang bersyukur. Mari saudara sembah Tuhan. Semuanya bersuara sembah Tuhan. Kita ampun di dalam pertobatan pengampunan Kristus sempurna dalam setiap hidup saudara. Oh saudara, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terus saudara, aku mau bersuara menyembah Tuhan, ekspresikan penyembahan saudara. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Mari segera maju ke depan, ke sana. Lebih lagi saudara. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Dengan segenap hatimu, tundukkan kepalamu, katakan saudara, tak lama lagi, tak lama lagi. Lebih sungguh lagi saudara, dengan segenap hatimu katakan, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem,
sama-sama angkat tanganmu saudara, katakan tak lama lagi Tuhan Yesusku datang, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Biarkan pujian ini, musik memuji Tuhan, mari sama-sama saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh saat ini saudaraku. Tak lama lagi Tuhan datang menjemputmu. Tak lama lagi Dia datang menjemput saudara. Persiapkan hidupmu, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan. Tak lama lagi Yesus datang menjemput kami anak-anakmu. Tak lama lagi kami rindu Tuhan masuk dalam rumahmu yang mulia. Oh Yesus, terus saudara sembah Tuhan. Ramaya Shrek Rayak oh Yesus, Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak lama lagi, oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah terus mengajarkan kehidupan kami, biarlah kami terus setia sampai akhir hidup kami dalam mengiring Engkau. Terus Engkau tambah-tambahkan iman kami dan pengharapan kami hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Davis. Biarlah Tuhan pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru, hikmat yang baru turun atas kehidupan hamba-Mu. Terus Engkau pakai Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani. Di situ Tuhan Engkau mengerjakan kuasa-Mu atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus Tuhan memakai kehidupan hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami juga akan bawa persembahan kami, kiranya suci kuduskan setiap persembahan kami. Apa yang boleh kami bawa Tuhan, biarlah semuanya Tuhan boleh membantu pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berkatakan amin. Sambil